Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Priyatna dengan NIM 251111031, jurusan S1 Manajemen. Saya di sini akan memberikan jawaban dari soal yang pertama. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan video tutorial kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah lagi dengan penggunaan digital. Memastikan sistem aplikasi digital itu yang mudah dipahami bagi masyarakat. Mengutamakan keselamatan pengguna dan memastikan keselamatan antara kedua belah pihak. Atau kita mengadakan seminar kepada masyarakat dan membuat sebuah agenda tutorial tentang edukasi digital tersebut. Dan untuk jawaban soal kedua, nilai kepemimpinan yang baik dan benar itu, yang pertama, tidak membebani karyawan, adil dan memberikan empati simpati kepada karyawan, dan selalu memberikan motivasi kepada karyawan terhadap kerjaan apa yang dia telah lakukan. Sedikit pun kegiatan pekerjaan yang dia sudah capai target, kita akan sebagai pimpinan, kita harus memberikan apresiasi, karena apresiasi sekecil apapun untuk karyawan berarti bagi mereka. Kita tidak boleh ketika sudah mencapai target, tetapi kita haus dengan semua yang ada di pimpinan. Kita juga harus memikirkan bagaimana karyawan kita bekerja sudah mencapai target, dan kita mungkin akan memberikan dia sedikit hadiah. Jiwa kepemimpinan itu bukan sekedar hanya menempati jabatan sebagai kepemimpinan, tetapi di sanalah kita dilihat bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang bisa mengayomi bawahan-bawahan kita. Seperti itu. Dan untuk jawabannya soal ketiga, kita dimanapun kita bekerja, di instansi manapun, kita harus jujur. Karena kejujuran itu sangatlah penting. Mahasiswa tersebut harus bisa menolak secara sopan, karena memanipulasi keuangan itu adalah sangat-sangat curang dan tidak jujur. Karena dari situ kita belajar bagaimana sistem instansi tersebut tidak baik, biarpun dinilai sudah besar, karena isi di dalamnya karyawan-karyawannya sudah tidak jujur, seperti itu. Baik, untuk jawaban soal keempat, bagaimana kita memanage waktu tentang keadaan sholat. Di sini kita harus bisa mengutamakan yang mana yang harus diutamakan, karena pekerjaan itu cumalah titipan sementara, sedangkan sholat itu adalah kewajiban bagi seorang umat muslim. Langkah-langkah yang harus diambil, kita harus bisa memanage waktu, yang mana yang lebih utama, karena kerja itu hanyalah titipan sementara, dan kewajiban kita sebenarnya sebagai umat muslim adalah sholat. Jadi kita harus mengutamakan sholat terlebih dahulu. Terkait waktu meeting online secara terus-terusan, kita bisa mengingat dengan alarm atau pengingat jadwal sholat di gadget. Jadi ketika waktu sholat sudah masuk, kita bisa mendahulukan sholat, seperti itu. Karena ketika kita mendahulukan Allah, akhirat, insya Allah kita bakal kedepannya bakal lancar. Dan ketika kita mendahulukan dunia, kita bakal sengsara, seperti itu. Untuk jawaban di soal kelima, bentuk akhlak mazmumah yang buruk itu, yang pertama, menjatuhkan teman, iri dengki, memanipulasi data. Dampaknya adalah suasana kerja terjadi konflik, kepercayaan antara karyawan hilang, nilai terhadap kerja kita itu menurun, dan pandangan terhadap sekitar pun menjadi buruk. Akhlak yang harus dijaga itu adalah kita harus baik, amanah, jujur, integritas, dan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan job kita.
Semakin kita baik bekerja di tempat kerja kita, semakin baik orang yang mendekat kepada kita. Semakin kita buruk kepada orang, semakin buruk pula kita terhadap orang lain. Baik, untuk jawaban di soal yang keenam, prinsip etika bisnis dalam Islam, adil, jujur, amanah. Keputusan manajemen yang seharusnya diambil adalah membuat SOP pemasaran agar tidak bisa dimanipulasi kembali. Menyusun kembali sistem manajemen terkait diskon harga tersebut agar pembeli tidak merasa merugi. Baik dari kejujuran, tidak boleh menipu harga. Yang kedua, keadilan, yaitu tidak boleh merugikan konsumen. Amanah itu dapat dipercaya tentang harga promosi yang sebenar-benarnya. Larangan gharar itu larangan yang menimbulkan ketidakjelasan, kepastian, dan penipuan. Keputusan manajemen yang harus diambil mengatur sistem ulang SOP tersebut, memberikan kompensasi atau meminta maaf kepada pembeli yang sudah merasa dirugikan. Memperbaiki kembali SOP pemasaran yang ada di diskon tersebut. Kita harus transparan dengan harga yang ada tertera di diskon. Berapa di diskon dan berapa yang harus kita tertera itu harus jelas. Membangun kembali kepercayaan konsumen yang telah hilang karena sudah merasa dirugikan.